Keliling Indonesia, melihat pemandangan indah di seluruh penjuru kota, di seluruh desa-desa, di tempat pariwisata. Dari Babelan sampai ke Cikarang, di tengah jalan beli amunisi. Akhirnya sampai juga di Telaga Bodas. Di sini dingin banget ya. Nah, jadi ginilah kondisi PPKM, kondisi Telaga Bodas di masa PPKM ya. Nggak terlalu rame, nggak sepi-sepi amat juga sih. Di sana ada orang banyak, lumayan. Ada beberapa orang, dan tadi pun udah ada yang keluar masuk dari area sini gitu. Ya lumayan lah, nggak rugi-rugi amat. Dan Telaga Bodas ini artinya telaga ya telaga. Telaga berarti danau ya, danau kecil. Telaga tuh danau kecil, Bodas putih, berarti danau kecil yang warna putih. Dan ini tuh warna putihnya kemungkinan besar dari belerang ya, karena belerang. Nah, kalau kalian lihat di sana itu ada, kalau kalian dengar mungkin kalau di HP nggak terlalu kedengeran ya. Di situ tuh ada belerang nyembur, asapnya nyembur. Kalau kalian di sini kedengeran suaranya, kayak suara mesin truk gitu. Itu sebetulnya belerang nyembur, dan aromanya tuh bau. Di sini bau banget. Kalau kalian belum terbiasa, sih kerasa baunya waktu awal-awal tuh 5 menit awal, 10 menit awal kerasa baunya. Tapi lama-lama ya biasa aja sih, sudah setengah jam atau 20 menitan di sini udah biasa aja. Dan ya tadi kalau kalian lihat video motovlog sebelumnya, ada sedikit drama ya pas masuknya itu. Mungkin karena belum dibuka, masih masa-masa PPKM 1 hari lagi. Jadi yang matok harga tuh ya terserah petugasnya aja gitu. Terus tadi saya dipatok harganya 20.000 buat masuk. Cuma karena saya bawa motor dan ingin masuk ke area Telaga Bodasnya, saya harus melewatin portal. Kata si penjaganya itu harus bayar lagi di portalnya 20.000. Sayangnya tadi saya itu udah ngasih uang 50.000, akhirnya dikembaliin 10.000. Jadi nggak bisa nawar gitu. Kalau bisa nawar harusnya bawa uang-uang kecil lah supaya bisa nawar. Tapi ya nggak apa-apalah, jarang-jarang juga kesini. Yang bikin agak kesel itu apa ya? Jadi dari petugasnya itu nggak ada. Jangan lewat dulu, malu. Jadi dari petugasnya itu nggak ada patokan harga gitu. Kalau kita mau masuk naik ojek bayar berapa, kalau mau pakai motor bayar berapa supaya portalnya dibuka. Itu yang bikin agak keselnya tuh. Itu jadi portal itu tuh bukan dari pemerintah, tapi dari warga sekitar. Ada monopoli dari warga sekitar ya, untuk penghasilan mereka juga sebetulnya. Itu dibuat sama warga sini, ada portal supaya gak bisa orang masuk pakai kendaraan. Kalau mau masuk perlu bayar lagi ke mereka sebagai warga. Kalau tadi loket itu ya buat pemerintah ya. Nah terus yang bikin gak enaknya tuh ya gak ada harga pas gitu. Kalau mau naik ojek bayar berapa, kalau mau masuk bayar berapa. Kalaupun kita misalkan dikasih harga 20.000, itu biasanya masih bisa ditawar jadi 10.000 atau 5.000, atau bahkan harga awalnya dipatoknya 30.000 mungkin. Saya pernah pengalaman kesini dulu, nggak boleh bawa motor ya, karena berhubung saya rame-rame, daripada naik motor kita keluar duit mahal, motor nggak boleh masuk. Akhirnya kita jalan kaki dulu. Dan tadi saya agak kesel juga karena harus bayar 40.000. Cuma bisa dibilang ya saya masuk sini itu ilegal gitu. Saya nggak dapet tiket, dan otomatis kalau nggak ada tiket itu nggak ada juga asuransi ya. Tiket itu biasanya sudah beserta asuransi kita di sini. Jadi kalau misalkan kita terjadi kecelakaan di dalam area wisata ini, kita bisa mengklaim asuransi kecelakaan itu gitu. Tapi karena kita nggak ada tiketnya ya nggak bisa gitu. Uangnya tadi kayaknya murni untuk warga sini ya, untuk pengelolanya juga. Ya, it depends on you, apakah mau
tergantung kalian apakah mau kesini lagi di masa PPKM nanti. Mungkin kalau ada PPKM lagi, saya sarankan jangan kesini ya, jangan kesini pas masa-masa PPKM, harganya digetok. Saya mah gak apa-apa lah kali-kali mah. Nah, jadi kalau kita lanjutin ke sana, di sana itu ada kayak pemandian air panas gitu, yang mengandung belerang ya, airnya kayak gini warna putih sama, cuma airnya panas di sana itu. Tapi berhubung masih PPKM, jadi airnya itu nggak berisi, tadi nggak ada isinya saya lihat. Cuma ada kamar mandi di sana, kalau nggak salah kamar mandinya tuh airnya dingin ya, nggak ini. Kalau yang hangat itu warnanya putih dan bau. Biasanya kalau kita udah berenang di air panas itu, baju kita harus dibuang. Kenapa? Karena nanti meskipun dicuci berkali-kali masih bau belerang. Dan bau belerang itu mirip bau kentut. Jadi nanti agak terganggu orang lain gitu kalau kita lewat. Nah, coba kita jalan-jalan ke sana, ada apa aja, lihat. Oh, ada anak Vespa ya. Tadi nggak ada, belum datang anak Vespa. Rame juga sebetulnya. Ada orang yang datang pakai sepeda juga. Nggak tahu kenapa ya. Padahal masih PPKM. Saya nggak yakin kalau mereka dapat ketok harga juga. Soalnya saya lihat sejauh ini cuma saya yang sendirian kesini. Sisanya rame-rame. Tapi kalau saya rame-rame itu kurang suka . Kita bikin konten guys. Ada monyet. Gede ya monyetnya. Mau nyerang anjay monyet. Monyet kurang ajar. Aduh, dasar. Tawain orang lagi. Astagfirullah, monyet. Kudu banyak nyebut. Ini berhubung masih masa-masa PPKM mungkinnya, jadi petugas yang berjaga pun nggak ada gitu, masih sepi-sepi aja gitu, nggak ada petugasnya. Dan sampah tuh berserakan dari tadi saya lihat, berserakan di mana-mana, bahkan tempat sampahnya udah penuh. Tapi fasilitasnya alhamdulillah masih berjalan ya, kayak ini kamar mandi, airnya masih ada. Dan kita kalau mau ke kamar mandi seharusnya bayar 2.000, tapi ini nggak ada yang jagain, biasanya ada yang jagain. Lumayan bersih kamar mandinya. Tempatnya itu nggak sesepi yang saya kira, tapi nggak serame biasanya juga. Tadi waktu saya berangkat ke sini, di jalan jarang ketemu kendaraan lain. Saya kira nggak ada yang kesini gitu, atau sepi banget gitu. Tapi ternyata enggak ya. Sempat ada beberapa keluarga juga yang udah kesini tadi, sekeluarga gitu. Tapi kalau hari biasanya di hari Minggu itu katanya sih lebih ramai dari ini gitu, ramai banget. Ya segini tuh hari Minggu ramai banget juga enggak, tapi sepi juga enggak, masih agak bersuara gitu, agak berisik maksudnya. Ya ginilah Telaga Bodas. Dan dulu waktu saya kesini itu mendung ya, saya nggak nyangka kalau cerah itu seindah ini gitu. Pas cerah ternyata bagus banget.
pemandangannya lebih bagus pas cerah. Dan kalau kalian lihat di sini matahari bersinar terang, langit biru, nggak ada awan. Mungkin kayak yang panas, tapi ini dingin banget di sini tuh. Dingin banget. Saya kalau bawa sarung tangan yang bagus gitu, yang buat di gunung saya pakai, cuma saya nggak bawa tadi. Di sini dingin ya. Tadinya mau ke atas, tapi ada yang lagi pacaran, takut ganggu. Jadi ya udahlah, nanti aja. Males juga kalau ada orang pacaran. Nah, kalau kalian lihat di sana tuh banyak sampah berserakan. Tapi saya sih curiganya tadinya di tempat sampah, cuma diawur-awurin sama monyet gitu. Diacak-acak tempat sampahnya. Ya gitulah, kalau kalian buang sampah sembarangan berarti kayak monyet. Nah ini nih, kalau kalian dengar kayak ada suara truk atau suara pesawat gitu, itu belerang yang muncrat keluar dari dalam bumi. Keliling Indonesia, melihat pemandangan indah di seluruh penjuru kota, di seluruh desa-desa, di tempat pariwisata. Dari Babelan sampai ke Cikarang, di tengah jalan beli amunisi.
mau ini ya